Nah, sekarang kita sudah ada di stasiun Surabaya Gubeng. Kita akan menunggu jadwal keberangkatan kereta kita jam 1.45 untuk langsung ke stasiun Kalibaru Banyuwangi. Ayo langsung kita ikuti. Kita ekonomi 1, Tanjung ekonomi 1, paling ujung. Nah, sekarang jam 6.40 kita sudah sampai di stasiun Kalibaru. Setelah ini kita akan cari ojek untuk ke pos. Yuk ikuti. Adrenalin harus bagus. Dari jam 7 sampai puncak estimasi waktunya 5 sampai 6 jam. Sampai akan sampai dari jam 7 sekitar jam 2 malam nanti. Karena apa Pak? Harus tengah malam, menghindari kalau siang panas. Kalau terlalu siang takutnya sampai cuaca berubah hujan. Jadi mengkhawatirkan, khawatir takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kalau dari bendera sampai ke atas sampai kena hujan. Jadi menghindari hal itu, sampean harus tengah malam, sampean masih capek, ngantuk, akan sampai tengah malam dari jam 7 yang estimasi waktunya 5 sampai 6 jam sampai ke puncak sejati. Raung sejati. Nah, sekarang jam 8:15 kita start jalan dari base camp Pak Sunaria atau tempat ojek terakhir. Jam 8:15 kita start sekitar ketinggian 990 mdpl. Nanti rencana kita akan berhenti di atau ngecamp di camp 7. Insyaallah semoga cuaca bersahabat. Kita mulai start ini di perkebunan kopi. Jadi melintasi kebun-kebun kopi yang mendaki juga lumayan ramai. Yuk, ikuti terus di warung terakhir atau warung satu-satunya di jalur Raung via Kalibaru. Kita ada jual semangka. Dari camp Pak Sunaria jalannya cukup landai, cuman ada tanjakan sama turunan sekitar kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam. Habis ini kita lanjut jalan lagi. Sekarang jam 9.25 kita sudah masuk ke camp 1, tinggal 1177 mdpl. Jalannya lumayan rimbun, cuaca juga cukup mendung, jadi tidak terlalu panas. Di depan juga ada rombongan, jadi
pendakian di jalur camp 1 ini masih cukup landai. Mungkin nanti setelah camp 4 baru mulai menanjak. Sepanjang perjalanan kita juga disuguhkan pemandangan yang cukup bagus, dimana kita lihat pepohonan-pepohonan besar dan juga suara-suara hewan-hewan penghuni Gunung Raung. Sini ada pohon yang cukup tua, besar, sehingga treknya cukup enak. Jalannya cukup landai, cuman karena bawaan yang cukup banyak sehingga pendakiannya lumayan kerasa. Kita jalan santai, yang penting sampai di tujuan dengan selamat. Cuaca mendung sehingga pendakian jalur tidak terlalu panas, karena pendakian di Pos Raung ini juga cukup jauh ya. Bahkan base campnya itu hanya di ketinggian sekitar 490-an. Sedangkan puncaknya itu di ketinggian 3300-an. Yuk kita lanjut jalan lagi. Ini baru dari camp 1 menuju camp 2. Di perjalanan cukup panas, tapi pohon-pohon juga cukup tinggi, angin lumayan sejuk cuacanya. Cuman karena bawaan cukup berat jadi perlu banyak istirahat, keringat juga lumayan. Kita istirahat 2 menit atau 5 menit atau 10 menit baru kita lanjut lagi jalan. Yuk. Setelah melewati kebun-kebun kopi, kita masuk lagi di jalur semak. Sini jalurnya tanah campur pasir, pohon-pohon tinggi. Lanjut jalan. Kita istirahat lagi sebentar, minum. Sekarang jam 9.45, sekitar di depan, sekitar kurang lebih 20 menit lagi kita sudah sampai di camp 2. Kita istirahat dulu sebentar, untuk kita lanjut lagi jalan. Kita lanjut jalan lagi. Jalur dari camp 1 menuju camp 2 banyak tumbuhan-tumbuhan berduri.
Sini cuacanya mendung, tapi alhamdulillah tidak hujan, jadi tidak terlalu panas. Sekarang jam 10.46, kita sampai di camp 2. Kita istirahat sebentar. Cuacanya cukup mendung, tapi alhamdulillah tidak hujan. Kita istirahat sebentar untuk lanjut. Jadi di camp 2 ada shelter atau pondok, tempat teduh untuk istirahat. Kita lanjut lagi, istirahat sebentar dan lanjut jalan lagi. Jam 11.52 kita jalan lagi, lanjut dari camp 1. Kita jalan pelan-pelan. Di mulai camp 2 ini jalurnya udah banyak semak sama pohon-pohon yang duri kayak gini. Dari awal pohon di sini cukup rindang, jadi kalau cuaca panas cukup melindungi. Cuman jalurnya lumayan kerasa ya, apalagi kalau kita solo atau sendiri, di bawa peralatan sendiri tuh tambah buat kerasa. Kita jalan pelan-pelan santai. Jalan dari camp 2 ke camp 3, cuaca mulai berkabut sama suara jangkrik-jangkrian mulai bunyi. Cuaca mulai berkabut padahal sekarang baru jam 11. Semoga jangan sampai turun hujan. Karena rencana kita akan istirahat dan makan di camp 4. Di sini kita ada juga turunan, jadi di jalan Taung ini masih ada turunan juga tanjakan. Ya.
jalur dari camp 2 ke camp 3 cukup sejuk ya, karena di sini saya di jalur sendiri di bawah pohon-pohon besar dan cuaca berkabut. Lihat di belakang, kabut mulai turun. Kita jalan perlahan. Semoga tidak sampai turun hujan. Karena kalau hujan pastinya jalurnya tambah ekstrim. Kita jalan lagi. Di sini juga ada semak-semak berduri. Belakang saya berduri. Jadi perlu hati-hati. Karena kalau sampai kena kulit pasti robek kulit. Di sini pemandangannya luar biasa bagus. Karena pepohonan-pepohonan ini. Lihat di atas saya pohon-pohon besar. Kita lanjut jalan lagi ke pos 3. Cuaca mulai berkabut. Di sini masih banyak pohon-pohon besar. Kita istirahat dulu sambil pijat-pijat kaki. Ini nah akibatnya kalau mau mendaki barang banyak tapi kurang pemanasan. Akibatnya kaki ketarik dan rasa sakit kalau nanjak. Kita pijat-pijat dulu berarti sambil menikmati suara-suara jangkrik. Jadi nanti kita akan ngebahas tentang bagaimana proses atau untuk teman-teman yang mau naik Gunung Raung. Nanti kita sharing-sharing. Saya sharing-sharing sedikit tentang pengalaman saya atau bagaimana mau kalau misalkan teman-teman dari luar kota yang mau mendaki Gunung Raung itu pakai transportasi apa. Nanti kita akan ngomong-ngomong sedikit kalau sudah sampai di camp 7 atau tempat nanti kita ngecamp. Jam 12 pas kita lanjut jalan lagi dari camp 3 ke camp 4. Jalan pelan-pelan, santai. Dari mengawali jalan ke camp 3 ini langsung dikasih turunan. Mungkin dari camp 3 sampai camp 4 jalannya santai, ada landainya. Cuma nanti dari camp 4 sampai ke camp 7 banyak nanjak. Kita jalan pelan-pelan. Turunannya masih kita nurunin tebing. Di sini di ketinggian 1600-an
Suhu sudah mulai dingin. Jadi kalau mau ke puncak, di puncak ketinggian 3.300-an masih perlu jalan sekitar 1.700-an lagi sampai puncak. Cuman nanti kita campnya di camp 7. Gitu. Wah, ini turunan lagi nih. Di camp 3 ke camp 4 ini sudah jalannya banyak akar-akar. Kita lanjut jalan lagi dulu. Di camp 3 menuju camp 4 ini pohonan mulai berubah ya, mulai banyak berlumut dibandingkan dari perjalanan dari pos 1 sampai pos 3. Pos 3 ke pos 4, daun-daun di pohon mulai berubah dan hampir semua pohon ada lumut. Di pos 5 ke pos 6 ini jalannya naik terus, sedangkan kaki dua-duanya kram. Waktu naik sulit digerakkan. Bahkan ini pendakian rombongan yang lain tadi sudah duluan, jadi saya sendiri di sini. Jalan pelan-pelan karena kaki waktu nanjak rasa sakit. Sedangkan jalan terus tanjakan. Pemandangannya pohon-pohon besar sama kabut di belakang. Jalannya mulai banyak berakar, jadi naiknya harus pakai tangan. Di belakang kabut. Yuk kita lanjut jalan dulu. Nah, ini kita pakai tali lagi, padahal ini baru perjalanan camp 5 ke camp 6. Tapi jalurnya sudah lumayan menanjak dan perlu menggunakan tali sebagai pegangan.
suara geprek-geprek. Sekarang jam 4.20 kita sampai di camp 6. Cuaca cerah. Kita berhenti sebentar untuk lanjut lagi ke camp 7 untuk mendirikan tenda di sana. Di pemandangan di sekitar cukup bagus karena cuaca cerah. Cuman selanjutnya nanti jalannya akan cukup menanjak dari camp 6 sampai ke camp 7. Kita mulai jalan lagi, kita istirahat dulu sebentar dan mulai jalan lagi. Kita Ini ngejer jadi dosen. Yono. jalan malam, view-nya lumayan bagus. Sekitar jam 5:30, view-nya udah mulai agak gelap. Lautan awannya lumayan bagus. Ada orang di bawah. Cuma padi. Iya. Langitnya bagus. Kita akan lanjut jalan untuk menuju ke camp 7. Siap. Suhu lumayan dingin. Angin. Bukit terakhir itu, ngarep itu mana? Mbah. Wah, Ngarep bukit terakhir itu. Buka itu. di depan ada tenda cukup besar. Istirahat dulu mas. Istirahat dulu. Heran sih. Heran mas. Masih jauh mas? Jam 7,5 jam. Tapi jalannya yang mulia. Sekarang kita lagi berhenti di camp Bayangan sebelum ke camp 7. Jadi ke camp 7 sekitar 15-20 menit lagi. Kita masih istirahat. Jam sekarang jam 6.16. Cuacanya lumayan terang. Bahkan ada bintang-bintang juga, cuman anginnya cukup dingin. Kita istirahat sebentar, terus kita lanjut jalan lagi. Sekitar jam 7 kita sampai di camp 7, ketinggian 2541 mdpl, dan sudah cukup banyak tenda pendaki yang ada di sini. Bulan juga cukup bagus, bintang-bintang juga cukup banyak, cuman tidak dapat di kamera HP. Wah, 1-2 yang dapat itu bulannya. Rusak. Maksud gua kalau mereka ngirimin by drive juga Woi mas. Nah, ini kita lihat